Tadi pagi saya hanya membaca 2 buah ayat saja, tapi siang ini saya ingin membacakan sampai pada ayat yang ke-6. Seperti biasa kita kerjasama, sudah ayat 1 Injil, saya ayat yang ke-6 ya, 1 Tesalonika 5 ayat pertama, dan kita berhenti pada ayat 6. 1, 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada banyak hal yang dapat Tuhan lakukan untuk membantu sukacita kita yang kita ketahui. Pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita memuliakan Dia, kita sedang memberikan tempat terbaik bagi Tuhan. Di atas puji-pujian, Tuhan bersemayam. Di dalam puji-pujian, Dia duduk mengambil tempat buat Dia melalui kita. Sukacita yang kita miliki itu bukan dipengaruhi oleh kekayaan, bukan dipengaruhi oleh kedudukan, apa saja yang kita punya. Alasan saya bisa sampaikan hal ini, sebentar kita akan dengarkan kesaksian. Ini yang mau bersaksi, saya sedang melihat dia karena waktu dia mau pulang Manado, waktu Natal itu, saya tanya sama dia, kamu Natal di sini apa di? Dia jawab, Molina. Dia panggil saya Opa. Saya merasa kenal Opa. Lalu sesudah Natal, tahun baru, dia gak muncul-muncul. Saya berharap dia ada di sini karena dia bermain satu di antara 2 alat yang Tuhan berikan ini, membantu kita semangat memuji Tuhan. Tunggu sampai berita tentang bencana. Saya minta tolong pekerja menghubungi, sudah ada di benak saya niat untuk menghubungi orang tuanya dia sendiri, tetapi ada saja yang meninggal, ada yang sakit, banyak hal yang jadi hambatan sehingga saya lupa untuk menghubungi dia. Tadi dia datang dan naik ke tangga dengan memang sudah cantik, udah gitu dia ketawa terus. Nah, saya tahu dia sama orang tua mereka ada bencana sana, tapi dia suka cita, langsung sini. Pernah dia ledekin saya, saudara, waktu saya nyanyi, dia yang ngirimi. Dia bilang, kok gak bisa nyanyi ya Opa ya? Iyalah, siapa lagi yang bisa menghibur kita kalau bukan diri kita sendiri. Nah, dia ada sekarang setelah lewat bencana.
dia mau bersaksi apa adanya. Dia senyum terus, ya persoalan. Puji Tuhan, saat ini saya menyaksikan kasih Tuhan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana pada tanggal 15 Januari yang lalu, seperti yang setelah saudara lihat di berita, Manado mengalami banjir bandang, dan puji Tuhan, saya percaya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Di dalam peristiwa banjir bandang tersebut, rumah saya lantai 2 tinggal 4 tangga masuk lantai 2, dan tempat usaha saya tenggelam bersama banjir bandang tersebut. Dan sampai sekarang posisi tempat usaha saya belum bisa berjalan seperti dulu, dan saya jangan percaya di dalam kejadian ini Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah dalam kehidupan keluarga saya. Dan jika Tuhan izinkan hal ini terjadi, Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan saya, dan Tuhan mempunyai rancangan yang begitu indah di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, pada waktu kejadian itu saya berada di rumah, dan saya tidak menyangka air itu akan setinggi itu. Di rumah air masuk setinggi hampir 3 meter, sedangkan di tempat usaha saya air hampir 2 meter, dan mesin-mesin percetakan saya terendam semua bersama lumpur. Dan seperti yang saudara ketahui, kalau mesin cetak itu udah terendam, udah nggak bisa diselamatkan lagi, dan kertas-kertas yang udah di stok buat dipakai pemilu nanti itu sudah jadi bubur semua. Dan pas kejadian, ayah saya ada di Jakarta, di rumah saya cuma saya dan mama. Dan pas papa telepon, saya langsung bilang itu udah habis semua, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan papa cuma berdoa, dan puji Tuhan papa, mama, adik-adik saya tetap bersyukur dalam Tuhan dalam musibah ini, dan bisa selamat dalam musibah ini. Kalau saya lihat saudara-saudara yang lain di Manado, sedangkan rumah sudah tidak ada, dan puji Tuhan saya bersyukur sekali rumah saya masih bisa tinggal di rumah, walaupun tempat usaha saya sudah habis, tempat usaha orang tua saya sudah tidak bisa jalan. Saya puji Tuhan sekali saya masih bisa tinggal di rumah. Dan saudara tetap bantu terus dalam doa agar Manado cepat dipulihkan dan kemuliaan Tuhan tetap ditinggikan di Manado. Sekian, terima kasih. Saudara lihat ya, dia bersuka cita terus, senang saja, dan bukan dia buat-buat. Tentu ada satu sebab, dia dan orang tuanya waktu itu begitu saja ibunya ada di sini sebelum peristiwa itu. Lalu sehari mereka punya pertimbangan tersendiri menghadapi bencana, apalagi kalau bukan Tuhan, apalagi kalau bukan iman kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan sukacita, habis sudah, ya tadi sudah dengar. Dan kalau tidak salah, ketakan mereka itu terbesar di seluruh di Manado. Memenuhi semua keperluan urusan mencetak itu, baik di pemerintah swasta dengan perusahaan ini. Untuk mendapatkan sesuatu perlu waktu, kadang-kadang lama. Untuk berhasil kita harus memberikan banyak waktu sampai ke tingkat itu. Tapi untuk hancur hanya dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Air yang tadi dia saksikan itu, dia mencapai tinggi atau 2 meter. Nah, 2 meter itu tentu mulai dari 1 cm, 2 cm, 3 cm. Dia naik meningkat setiap menit itu tidak bisa dengan cara kita memastikan apa dia berhenti nanti di level 1 meter, pada tingginya 2 meter, tidak. Dia bisa terus. Dan bencana itulah yang Yesus sebut sebagai
peristiwa tiba-tiba, suddenly disaster, satu bencana yang mendadak, sama seperti ulah seorang pencuri, sama seperti aksi seorang pencuri. Dan saya sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa saya bertanya kepada Tuhan? Sebab kalau bicara firman, urusan firman, seperti saudara sudah berdoa, saudara akui apa tidak akui, setelah saudara mengucapkan itu, bahwa firman adalah janji Tuhan, keinginan Tuhan terdapat, bisa kita ketemukan, terdapat di dalamnya. Dan saya pegang baik-baik pernyataan-pernyataan ini, baik dari saya sendiri kalau berdoa, maupun juga dari saudara-saudara semua, bahwa firman itu adalah milik Tuhan. Sehingga hal-hal yang muncul menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tersendiri bagi saya sebagai hambanya. Saya kembalikan persoalan ini kepada Tuhan. Saya tanya, kenapa sih mesti pakai istilah pencuri? Mengapa harus menggunakan bahasa-bahasa pencuri? Yesus sendiri juga mengutip ini. Seakan-akan dari seorang pencuri ada hal yang positif, ada hal yang kita yang dicuri kita tidak punya, yang mencuri ini punya. Nah, apa itu? Ada istilah yang dicuri dengan yang mencuri. Pencuri itu lebih pintar daripada yang dicuri. Kita kehilangan semua barang-barang apa saja yang kita punya oleh ulah seorang pencuri. Artinya dia lebih pintar, profesional dibanding kita yang dirugikan. Saudara masih ingat, saudara mungkin masih ingat beberapa satu dekade lalu atau 2 dekade lalu, salah satu bank terbesar Inggris kebobolan. Jumlah kerugian yang diderita oleh aksi, karena aksi seorang pencuri itu mencapai 30 juta dolar. Yang mereka ambil adalah bukan pound dolar yang ada di lantai atas, lantai 2, tapi 5 lantai di bawah itu emas bertumpuk berton-ton. Itu yang mereka ambil. Saya sudah saksikan tadi pagi tadi. Dan yang hebat adalah cara mereka menyusun strategi pencurian. Bermula dari kelompok. Waktu ketemu masih SMS di sekolah, satu di antara mereka punya keahlian mengatur, memimpin dan sebagainya. Setelah mereka semua sudah besar, masing-masing sudah punya profesi, bidang masing-masing. Ada yang ahli IT, ada yang ahli, pokoknya begitu, ya semua. Kumpulin, ini ada proyek, mau nggak setuju? Apa ini? Kita mau rampok bank. Ini bukan rampok asal-asalan, mau merampok. Singkat, mereka siapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk proyek ini. Melempar tali kait untuk mereka pakai menggantung dari lantai titik awal sampai ke ruangan itu. Lalu alat pendeteksi laser, alat yang menghubungkan satu orang dengan yang lain. Paling sedikit ada 5 peralatan komputer. Lalu ada satu orang bertugas sebagai supir. Wah, lengkap. Alat bor, tempok, alat dinamit yang dipakai, sebab mereka ya itu tadi
lantai berapa itu emas itu diambil di situ. Dan peta digelar, lokasi di sini, bagian atas lantai pertama 5 meter dari ruang ini, direkturnya di sini, ini setumpuk uang perangkat segala sih. Lalu di bawah itu jelaskan di sini. Saya tahu mereka menyiapkan diri untuk proyek perampokan terbesar dalam sejarah. Saya tidak menjelaskan sampai detail. Yang saya ingin jelaskan adalah 2 hal. Si koordinator ketua ini pemimpin, dia panggil satu-satu, lalu di brief, dihipnotisasi. Satu hal yang dia sampaikan, jangan berpikir bahwa perampokan ini kejahatan. Ini adalah kebenaran. Wah, saudara-saudara, saya kaget. Kenapa sih? Ternyata alasannya tuh begini. Si ketua ini, dia bilang, ketika di otak ini aksi ini berjalan, muncul bahwa engkau berpikir ini adalah kejahatan, nurani akan terganggu, bisa sementara operasi batal dan resikonya taruhan nyawa kita hilang, emas kita tidak dapat. Itu satu. Jadi kejahatan dipikir sebagai kebenaran. Dari kita yang dicuri, yang mereka lakukan adalah kejahatan. Tapi mereka yang mencuri, mereka anggap itu sebagai kejahatan. Hidup ini pilihan. Kita mempersalahkan sana, tapi dia tidak seperti itu. Malah sebaliknya mungkin kita yang dipersalahkan. Tapi oke, sudah. Itu satu. Lalu yang kedua, waktu. Dan ini yang menarik perhatian saya. Kita hanya punya 7 menit dari start aksi sampai semua. Oleh karena itu alat komunikasi yang dipakai masing-masing berkoordinasi, itu jangan sampai bermasalah. Jadi sebelum aksi ada latihan, ada semacam itu. Mereka pelajari kamera-kamera yang memonitor semua lokasi-lokasi di mana tersimpan emas-emas dan sebagainya, dan uang-uang dan surat-surat berharga dan lain-lain. Tapi namanya juga merampok, namanya juga pencuri. Mereka punya alat simulasi sendiri. Tapi kuncinya adalah waktu. Nah, bagaimana dalam 7 menit itu mereka bisa sukses dan sukses. Caranya si tukang listrik itu, dia matikan sementara listriknya itu, dan pada saat semua berjalan seperti itu, dari atas dia turun karena laser sebagai pengaman itu mati sebentar. Nah, 7 menit dan berhasil. Satu saja kelemahan dari sistem yang telah disiapkan begitu rupa, tidak sempurna. Nah, dalam kesempurnaan yang kurang itu, kurang berapa gitu, itulah yang dipakai oleh pencuri. Itulah yang digunakan sebagai kesempatan oleh pencuri. Jadi ada hal yang telah dipelajari baik-baik, dipikirkan, lalu kemudian dirancang sedemikian rupa. Kita hanya punya celah di sini. Ketika si petugas monitor di ruangan pengawas, ruangan security itu, dia lengah, disinilah kesempatan. Cuma mati sebentar, tapi saya sudah katakan tadi, karena televisi itu, kamera yang menyorot semua itu,
mati ketika listrik sebentar, dia mati, kemudian dia menyala. Maka segera satu orang yang bertugas, dia memasang simulasi. Nah, simulasi ini itu menunjukkan seolah-olah ruangan itu, ruangan yang tersimpan emas itu, seolah-olah tidak terganggu apa-apa, karena gambar yang dilihat oleh petugas di depan monitor itu, di depan layar itu, sama dengan, padahal itu sudah simulasi saja. Itu seperti satu layar begitu Pak, kejadian itu. Nah, di sisi lain begitu singkat ya, saudara. Saya tidak mau bicara soal ini yang terlalu serius ya, saudara. Kita juga dapat untung di sini. Namanya pencuri. Yang saya menceritakan adalah waktu. Yesus berkata, waktu itu seperti pencuri. Yesus katakan seperti pencuri. Dia mengumpamakan bencana. Petrus juga menggunakan kata yang sama. Coba kita buka 2 Petrus pasal 5, pasal 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Kalau saudara pelajari perikop dari pasal 3 ini berbicara tentang bencana, berbicara tentang tragedi. Di dalam Alkitab saya singkat saja contoh Ayub menghadapi bencana tanpa persiapan. Kalau kita sekarang ini adanya BMKG, adanya departemen atau lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintah yang resmi bertanggung jawab atas kondisi cuaca dan sebagainya. Melalui mereka kita mendapatkan informasi lengkap, disertakan keterangan-keterangan in detail bagaimana nanti bencana itu datang dan kerugian yang bisa ditimbulkan dan sebagainya itu semua lengkap disertakan. Tapi Ayub pada waktu itu angin yang berhembus datang dari semua penjuru, dari semua sudut, dari semua bagian. Yang Ayub lihat hanya korban saja. Semua usaha peternakannya itu yang dia sudah dirikan lengkap. Saudara dengar tadi dia berkata, seluruh peralatan cetak miliar-miliar habis, tidak bisa dipakai. Habis. Ayub mengalami hal yang sama. Kalau tadi dia berkata bahwa air itu dia naik secara bertahap, ada waktu yang bisa dipelajari. Awal dia mulai terjadi peristiwa tersebut sampai pada puncak dengan nilai kerugian sebagai akibat dari dahsyatnya bencana itu. Ada waktu. Ayub tidak. Tiba-tiba saja datang. Mendadak itu datang dan merobohkan semua apa yang ada di atasnya itu, dan anak-anaknya mati seketika. Tiba-tiba datang, mendarat, dan itulah yang Yesus katakan. Sama seperti ular seorang pencuri, dia tidak akan pernah menyampaikan bahwa jam sekian aku akan mampir di rumahmu, mengambil semua kekayaan, mengambil semua milik, semua simpananmu. Tidak. Memang kerjaannya cuma itu. Memang bidangnya hanya itu.
yang harus diperhatikan oleh orang-orang dengan mengerti bahwa mereka menjadi sasaran, mereka menjadi tujuan dari aksi pencurian tersebut adalah bagaimana membenahi diri, bagaimana membantu diri sendiri, mengatur segala hal demi kenyamanan, demi keselamatan, demi kebahagiaan. Alkitab berkata bahwa dia akan datang seperti mendadak. Allah tidak bisa dikendalikan, tidak bisa. Kita yang menjadi sasaran dari alam ini, kita diberikan waktu untuk mempersiapkan. Saya sangat sedih ketika kita di Indonesia memberikan reaksi keras, ribut-ribut mengenai penyadapan beberapa waktu lalu. Taruhlah Australia memang salah dalam hal ini, tetapi mempersalahkan mereka adalah sebuah keputusan yang tidak baik. Kita harus bisa memperhatikan teknologi yang kita miliki, bagaimana mengembangkan itu, bagaimana membuat dia jauh lebih canggih dari negara-negara yang menggunakan teknologi untuk tujuan tertentu, untuk maksud tertentu. Alih-alih kita mempersalahkan dia, kita buang waktu. Lebih baik kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita membenahi semua apa yang kita punya untuk kepentingan kita. Maling tidak bisa dipersalahkan, memang kerjanya cuma itu. Orang biasa menyadap dan sebagainya, ya memang dia punya keahlian itu. Mungkin saja dia sedang berusaha untuk menunjukkan bahwa alat yang saya punya ini yang bakal dijual nanti entah kapan. Jadi bahan dagangan. Mungkin saja alat itu sedang dicoba, dipakai untuk menjadi, memang begitu sudah. Jadi negara yang atau kita yang tidak bisa mengembangkan diri kita, tidak bisa berkompetisi di dalam hal ini, akan menjadi korban. Dan Yesus mau kita harus lebih pintar dari si pencuri. Kita harus lebih pintar dari mereka yang sampai sekarang ini dianggap pintar. Ayub, dia tidak mempersalahkan cara. Kita lihat lagi Mika. Ini bencana sosial. Saya sudah singgung tadi pagi di tempat ini. Mika pasal 7. Ini bencana sosial, menyangkut hubungan masyarakat satu dengan yang lain, termasuk kita sebagai anak Tuhan. Dan juga ada pelayan-pelayan Tuhan, sama saja, tidak jelaskan di sini. Tapi kalau saya baca di ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan ketemukan lengkap apa yang dimaksud tentang bencana sosial ini. Ini terjadi di dalam rumah. Ya, anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan mertua. Musuh orang ialah seisi rumah. Jadi saudara berada di satu tempat, satu rumah. Suasana permusuhan begitu tinggi. Kita tidak berhasil. Di samping orang-orang yang dia tahu kita tidak bisa dipercaya, dan kita pun juga tidak bisa mempercayai. Ini krisis sosial. Ayat sebelumnya 5. Halo. Jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri
diri kepada kamu, jagalah pintu mulutmu dan seterusnya. Jangan percaya kepada teman. Dalam usaha, dalam berbagai hal, kita memerlukan orang-orang di samping kita sebagai partner, sebagai teman kerja, sebagai bagian dari usaha kita. Dan saudara bisa bayangkan orang-orang yang disebut dekat dengan kita tidak bisa dipercaya. Anda sendiri pun ada pada posisi yang tidak bisa dipercayai. Seperti apa dunia dengan komunitas model begini? Ini sebuah bencana. Kita bertanya, ada apa? Kenapa begini? Soal keluarga, apa kurang seminar mengenai keluarga? Apa kurang jumlah buku-buku dengan tema-tema dengan isi konsep-konsep bagaimana keluarga supaya hubungannya baik satu dengan lain? Apa kurang? Tidak pernah ada dalam sejarah. Dengan teknologi yang sekarang sudah begitu canggih hidup di dunia teknologi, tidak ada seperti sekarang ini. Tingginya apa sebutlah katakan tadi, saya katakan tadi, jumlah orang yang menikah dengan jumlah mereka yang pisah sama. Dulu 10 membangun rumah tangga, 2 bubar. Tapi bertahun-tahun berikutnya kemari menikah 2, bisa 1. Apa yang kurang? Semua buku, semua seminar kita ikuti, banyak lagi transfer ke bank ini, bank itu, kita kirim, kita ikuti. Pulang-pulang dari seminar sama saja, terhibur sejenak. Guyonan ada sedikit lah dan macam-macam. Ada sesuatu yang tidak beres, ada masalah. Dan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul, entah dari mana kita tidak tahu, bagaimana dia hadir di depan mata kita dan membuat rusak semua hubungan kita satu dengan yang lain. Itu sudah persoalan tersendiri. Ingat waktu ini ayat terakhir. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, coba kita kembali kepada Ayub. Ayub pasal 5 ayat 8. Perhatikan Ayub. Dia menunjuk dirinya. Sebelumnya dia berkata begini, coba kita mundur ke ayat 7. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Dia tidak persalahkan alam, dia tidak persalahkan Tuhan, tidak. Sekali lagi, Ayub ini memiliki kemampuan untuk melihat persoalan, mengatasi masalah hanya dari permukaan. Itu tidak akan membantu kita melihat tuntas semua. Tidak. Ayub melihat akar. Ayub melihat penyebab utama. Mengapa ada bencana? Mengapa ada macam-macam? Apa sebab? Ayub melihat bukan alam. Dia tidak bersalahkan Tuhan. Padahal badai yang datang kok. Dia berkata, manusia yang lalu apa yang dia harus lakukan dalam kondisi begitu? Apa yang dikerjakan oleh orang terkaya ketiga di dunia waktu itu? Alkitab berkata, ayat 8, aku mencari Tuhan. Aku menanti. Sama halnya Mika. Untuk bertahan hidup, bertahan eksis menghadapi hari-hari yang masih ada di depan. Ayat 7, Mika berkata, aku menunggu Tuhan.
He set his heart to sit down when the trouble comes. He may decide himself to count on him. Trust in him. Tadi Pak Yanto berkata dalam doa, ada yang mengalami kebingungan, mengalami kekecewaan. Saya ingin membantu Anda semua. Akibat dari persoalan yang saudara hadapi, keluarga. Ada satu ibu, dia masuk sudah mulai nangis. Suaminya. Persoalan keluarga. Anda tahu bahwa itu sebuah masalah. Izinkan saya untuk membantu Anda. Dalam kondisi begini, bingung, galau, dan lain-lain. Ambillah cara yang tepat. Jangan salah memutuskan bagaimana mengatasi masalah. Sebab saudara bisa menghadapi persoalan tambahan dari yang sudah ada. Anak Anda membuka kesempatan di mana kemungkinan lebih buruk akan datang. Bagaimana bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Seperti ini. Aku percaya hanya kepada Engkau, Tuhan. Aku hanya mencari Engkau. Dia tidak hanya ditinggalkan oleh anak. Dia tidak hanya ditinggalkan oleh semua usaha yang dia punya. Di depan matanya dia melihat orang yang terdekat selama hidup, selama ini sebelum bencana, setia mendampingi. Tapi begitu penyakit datang, menghantam semua bagian tubuh Ayub, menimbulkan rasa bau yang tidak sedap, tidak enak. Istrinya perlahan meninggalkan Ayub. Dan Ayub harus mampu menentukan. Dia harus tahu bagaimana cara menghadapi kondisi yang sudah berat agar tidak lebih berat. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia lari kepada Tuhan. Anda hanya mempunyai kesempatan ini yang saya maksudkan. Saya ingin membantu. Haleluya Yesus. Cuma Engkau Tuhan. Kadang-kadang aku tidak mengerti. Kadang-kadang aku tidak memahami semua apa yang terjadi. Sampai aku tahu bahwa Engkau ada dekatku untuk melewati masa-masa pahit, masa-masa gelap, hari-hari yang penuh air mata, menunggu harapan baru, sebuah perubahan. Tuhan mengubah segalanya. Haleluya. Anda harus pandai memutuskan. Ada banyak pilihan di sekitar kita. Bagi bos-bos yang ada, saudara punya sekretaris yang bisa menghibur Anda. Tapi Anda harus pastikan bahwa Anda tidak salah memilih. Anda harus pastikan bahwa Anda mempunyai cara yang terbaik. Meniru tokoh-tokoh Alkitab yang kaya-kaya, orang-orang yang terkenal. Tapi pada akhirnya bencana itu datang tiba-tiba. Masalah itu datang tanpa ada persiapan apa-apa. Mika berkata, aku menanti-nanti. Ayub berkata, aku menunggu-nunggu Tuhan. Cuma Engkau yang aku percaya. Hanya Engkau yang aku yakini. Tidak ada yang lain. Anda akan dibuat kuat, senyum